Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wastana bisunnatihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita bisa memulai pelajaran kita membaca kitab Mabadi' Awwaliyah, mengenal beberapa istilah di dalam usul fikih dan qawaid fikih. Kita targetkan bisa menghatamkan buku ini dalam waktu 8 hari. Memang menuntut kita untuk bisa tepat waktu dan benar-benar memberikan perhatian yang cukup ya, karena saya hitung satu hari setidaknya kita perlu membaca 6 halaman. Kita akan baca dan terangkan sebisa mungkin ya, meskipun silahkan nanti bisa antum sekalian murojaah di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitab was sunnah. Beliau al-muallif rahimahullahu taala memulai kitab ini dengan basmalah, hamdalah, salawat, dan beliau mensifati wa sahbihi, sahabat ini, dengan al-mutamassikina bi al-kitab was sunnah, yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Di sini ada bara'atul istihlal. Kalau dalam balaghah beliau mengisyaratkan adanya hubungan antara muqaddimah ini dengan apa yang akan beliau bahas di dalam kitab ini. Wa ba'du fa innahu la yakhfa ala ahad. Fa innahu, ha ini namanya dhamirus sya'an, diterangkan dengan setelahnya, ya, tidak kembali kepada sebelumnya. Ini dhamirus sya'an. Wa ba'du ay wa ba'dal hamdi wassalah fa innahu la yakhfa, tidak samar, artinya berarti jelas, ala ahadin, tidak samar bagi seseorang pun, anna syajarata la takumu biduni asliha, pohon itu tidak akan berdiri tanpa bidun, tanpa asliha, tanpa akar. Tidak mungkin berdiri tanpa akar. Wa annal baita la yakumu bidunil asas, dan rumah itu tidak berdiri tanpa pondasi. Wa kadzalikal fiqhu, begitu juga fikih. La yakumu bidunil usul, fikih itu tidak akan berdiri tegak tanpa al-usul. Usul ini jamak dari asal, yang artinya asas. Kita akan pelajari insyaallah. Tanpa pondasi, ya, ada pondasi rumah, ada akar pohon, dan keilmuan pun memiliki akar. Walidzalika qala, di sini qala Abu, wallahu taala alam, ini ada yang terhapus. Kalau Jami'ul Bayan atau Jami'u Bayanil Ilmi Fadlih itu milik Ibnu Abdil Bar. Jadi wallahu taala alam, la'alla shawab bukan Abu tapi Ibnu Abdil Bar. Jadi walidzalika qala Ibnu Abdil Bar. Silakan diberi catatan. Fi Jami'il Bayan, ini nama kitab beliau, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Man jahilal asla
barang siapa yang tidak mengetahui asal ini, asas tadi, pondasi atau usul fikih kalau dalam hal ini, lam yusib, ini salah tulis, bukan lam yusbib tapi lam yusib. Jadi perlu saya sampaikan bahwa memang ada beberapa kesalahan tulis di kitab ini. Lam yusib al-far'a abadan, tidak akan mengenai cabang sama sekali. Maksudnya jika tidak memiliki akar, tidak tahu akar, maka tidak akan mengenai cabang. Artinya jika tidak tahu akar, tidak akan tahu cabang. Maka para ulama Masya Allah sudah menuliskan ilmu sedemikian rapi. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya akar, ada ilmu-ilmu yang sifatnya cabang. Ketika kita bisa menguasai akar ini, akan mudah untuk memahami cabang. Akan mudah untuk memahami cabang. Maka setiap ilmu itu memiliki usul wa furu'. Fikih juga begitu, ada usul, ada furu'. Akidah juga ada usul, ada furu'. Kalau kita hanya perhatian terhadap furu', cabang, nah cabang itu tidak akan ada habisnya, dia akan tumbuh terus. Cabang ini apa? Akan tumbuh, akan semakin banyak. Ya. Menghafal huruf sulit sekali. Ya. Maka ada dalam setiap ilmu namanya ummahatul masail. Ada induk-induk masalah yang nanti dari induk masalah itu ada cabang-cabangnya. Ya. Maka strategi belajar, salah satu strategi belajar adalah di awal itu mengetahui ummahat al-masail atau induk-induk masalah. Di dalam literasi kita syariah ini sudah ada matan, ada syarat, nanti ada hasyiah, nanti diikhtisar lagi, dinazam, macam-macam, ya. Tapi biasanya matan-matan kecil itu memuat ummahatul masail. Ibaratnya nahwu, cabang yang berada di alfiyah itu ummahatul masailnya ada di al-ajrumi. Maka kalau ingin belajar nahwu jangan langsung alfiyah, tapi bagaimana mengenal ummahatul masail yang ada di matan paling kecil. Nah, fikih juga begitu, termasuk usul fikih juga begitu. Maka kita belajar kitab yang kecil ini untuk mengenal ummahatul masail yang setidaknya silahkan nanti akan dikembangkan dengan usul fikih yang lebih luas, yang lebih banyak cabangnya. Sekali lagi, man jahilal asla lam yusib al far'a abadan. Ibarat kata, tidak mungkin antum akan mendapatkan cabang-cabang pohon sawo kalau tidak punya batang induk, tidak mungkin gitu. Walamma kanat kutubul usulil mutadawilatu ini naatnya kutub baina aidina taraf dan mudhaf ilaih ini muta'alliqan bi al mutadawilah. Asurat tanawulu li abna'i jinsina. Jadi ketika buku-buku usul, maksudnya usul di sini usul fikih. Kan di sana ada usul yang maksudnya adalah usuluddin atau akidah. Maka ada istilah al-usulani. Jadi usul itu sudah jamak tapi bisa dimutsanna. Al-usulani, usul fikih dan usuluddin. Yang dimaksud al-usul ini buku-buku usul fikih al-mutadawilah yang beredar baina aidina di depan kita,
asurat tanawul, sulit ya dinikmati, li abna'i jinsina, untuk anak-anak bangsa kita, maksudnya bangsa Indonesia, karena beliau Syekh Abdul Hamid Hakim ini beliau orang Minangkabau, lahir tahun 1800 sekian ya, 1000, beliau lahir tahun 1893, meninggal tahun 1956 di usia 66 tahun, orang Minangkabau. Ba'duha li su'ubati ibaratiha, sebagian buku usul fikih itu sulit dicerna karena sulit ibaratnya, ungkapan-ungkapannya sulit. Wa ba'duha, sebagian yang lain, li adami ityanil amthilati li qawaidiha, karena tidak ada contoh penerapan kaidah-kaidah usul fikih. Nah, ini jawab syaratnya. Tadi kan lamma syarat. Ini jawabnya hasuna, baik, bagus, an-nadha'a fil usuli, untuk meletakkan, maksudnya mengarang, fil usuli, dalam usul fikih, kitaban ala wajhin sahlin, ya, mudah, buku yang mudah, ma'a ityanil amthilah, dengan mendatangkan contoh. Kenapa? Li'anna hifdzal qawaidi, karena menghafal kaidah ma'a adamil ilmi bi amthilatiha, tanpa mengetahui contohnya, la yujdi naf'an, yujdi yanfa, tidak bermanfaat, wa yuaddi ila tadyi'il waqti, dan mengarah kepada hilangnya waktu, artinya membuang-buang waktu. Menghafal tapi tanpa mengetahui penerapan atau contoh. Warattabnahu ala thalathati ajza, kami telah menertibkan, menata 3 jilid. Al-juz'ul awwal sammainahu mabadi'a awwaliyah. Ini jilid yang pertama ini beliau namakan dengan mabadi' awwaliyah. Mabadi' itu jamak mabda'. Mabda' itu prinsip awal. Wa tsani sammainahu as-sullam. Jilid yang kedua beliau namakan as-sullam. Pembahasannya tambah cabang, ya, ada beberapa cabang yang ditambahkan di sulam. Wa tsalits sammainahu al-bayan. Yang ketiga dinamakan al-bayan. Ini cakupannya juga lebih luas, ya. Nah, ini kita menerapkan tafsir Ibnu Abbas tentang Rabbani, alladzi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabla kibari, yang mengajari manusia ilmu-ilmu yang kecil sebelum yang besar. Nah, kita belajar mabadi awaliyah dulu. Kalau loncat al-bayan, ya, resiko untuk jatuh lebih besar. Wa yanqasimul juz'ul awwal ila qismain. Jilid 1 ini terbagi menjadi 2. Al-awwal fi usulil fiqhi, bagian pertama di usul fikih, wa tsani fil qawaidil fiqhiyah, yang kedua di qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Yang pertama kaidah-kaidah usul fikih, yang kedua kaidah-kaidah fikih. Kita akan lihat nanti satu persatu. Tanbih, ini sebuah peringatan dari beliau, satu ungkapan untuk menambah motivasi kita. Yudrikudz zakiyu, zaki itu yang cerdas. Orang yang cerdas itu bisa tahu yudrik, tahu, binadhirin wahid. Nadhir ini bisa berarti padanan atau contoh.
dengan satu contoh, satu padanan itu sudah paham mala yudrikuhul ghobiyyu, ya, apa yang tidak dipahami oleh hobi-hobi itu orang bodoh, ya, orang lebih daripada jahil, ya. Mungkin kalau jahil itu bodoh, itu hobi itu goblok, ya, lebih tidak gampang ngerti apa yang tidak dipahami oleh seorang yang goblok tadi bi alfi syahid, dengan bukti 1000. Ini orang cerdas itu dengan satu contoh saja sudah bisa langsung paham gitu. Sementara kalau hobi, orang yang goblok itu kasih 1000 dalil, ya, tetap saja nggak paham. Motivasi kita milih mau jadi hobi atau zaki, ya. Tinggal bagaimana memotivasi. Wah, aku kudu jadi zaki, bukan hobi. Qala rahimahullahu taala al-qismul awal, bagian pertama fi usulil fiqh, dalam pembahasan usulul fiqh. Al-aslu lughatan, al-aslu secara bahasa itu ma bunya alaihi ghairuhu, ghairu jadi naibul fa'il, apa yang selainnya dibangun di atasnya. Ma bunya alaihi ghairuhu. Ka asli syajarati, seperti asli syajarah, ai asasu, artinya asas atau akar pohon. Wa aslu syajarati ai tarfuha ats-tsabit fil ard. Ini seperti ada salah ketik. Ka asli asy-syajarati ini bukan syajarah tapi ka asli al-baiti. Allah taala la'alla shawab, syajarah yang pertama itu al-bait, ai asasuhu, pondasinya. Wa aslu syajarati, kan enggak mungkin syajarah dua-duanya. Jadi yang pertama ka aslil bait ai asasuhu, wa aslu syajarat wa asli syajarati ai tarfiha, ujung, ya, tarf, ujung atau pangkal, ya. Pangkalnya ats-tsabit fil ard, yang menetap di tanah. Fa usulul fikhi asasuhu, maka usulul fikh itu adalah pondasi fikih. Hanya saja dalam mempelajari usul fikih harus ada dasar fikih terlebih dahulu agar terbayang hukum, karena usul fikih nanti akan mempelajari dalil ini atau kaidah, yang kaidah ini untuk membaca dalil, untuk nantinya kita bisa menyimpulkan hukum. Nah, kalau hukumnya tidak tahu, nggak kebayang, maka tetap fikih dulu baru nanti usul fikih, agar terbayang hukum-hukum yang ada di dalam fikih itu. Selanjutnya wal far'u, al far' atau cabang. Ma bunya ala ghairihi, cabang itu apa yang dibangun di atas yang lain. Kafuru isyajarati li asliha, seperti cabang atau ranting pohon li asliha, milik asal, entah itu akarnya atau batang utama. Wa furu'ul fikhi li usulihi, jadi furu'ul fikh, cabang-cabang fikih itu dibangun di atas usul. Nah, dibangun di atas usul fikih. Wal aslu istilahan, adapun asal secara istilah terminologi keilmuan, yuqalu ala dalili. Jadi al asl itu secara istilah bisa berarti dalil, bisa berarti dalil. Wal kaidah, bisa juga al asl itu maknanya kaidah, kaidah al-kulliyah, kaidah umum.
Kaqaulihim, seperti perkataannya para ulama, aslu wujubis sholati al-kitabu. Ungkapan aslu wujubis sholat maksudnya dalil. Aslu di sini maknanya dalil. Dalil wajibnya sholat adalah Alkitab atau Al-Quran, ay ad-dalilu ala wujubiha Alkitab, qala Allah Ta'ala aqimus sholat. Dalilnya adalah Al-Quran, yaitu ayat aqimus sholat. Nanti kita akan pelajari bahwa aqimus sholat fi'il amr. Kemudian ada kaidah usuliyah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib, sehingga aqimus sholat menunjukkan wajibnya sholat. Itu urutannya begitu. Nah, ini nanti kalau kita mau praktek, misalnya praktek furu disambungkan dengan dalil. Contoh terkait niat. Niat kok wajib sih dalam sholat? Mana dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalil wajibnya niat? Niat sholat khusus, dalil khusus diambil dari ayat idza kumtum ilas salati. Ini niat wudu, maaf, niat wudu. Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Jadi dalil wajib niat dalam wudu itu ayat itu. Idza kumtum ilas salati faghsilu. Kumtum ini kan tidak mungkin maknanya ketika sudah selesai sholat. Maknanya apa? Jika kamu ingin sholat. Idza aradtum al-qiyama ila sholat. Nah, takwil idza aradtum, kamu ingin. Nah, ingin itu niat. Nah, ini menyambungkan antara furu kan tentang pembahasan niat itu kan furu fikih. Kemudian disambungkan dengan dalil. Posisinya ada di mana dari dalil itu? Kok bisa wajib, kok bisa rukun, kok bisa disebut sebagai wajib atau rukun wudu. Nah, ini di antara baik. Wa qauluhum ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli. Ini untuk penggunaan asal. Jadi kalau kita mendapatkan kata al asl itu bisa maknanya dalil. Yang kedua, ibahatul maitati, bolehnya bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terpaksa karena tidak mendapatkan makanan lain, khilaful asli, menyelisihi asal. Apa maksudnya al asal? Ai mukhalifun lil qaidatil kulliyah. Nah, sehingga al asal itu maknanya apa? Makna yang kedua, al qaidah al kulliyah, menyelisihi kaidah umum. Selanjutnya, apa kaidah umumnya? Wahia kullu maitatin haram. Ini kaidah umum, kaidah fikhiyah. Kullu maitatin haramun. Ini sebuah kaidah kulliyah. Qala ta'ala, kaidah kuliah ini berdasarkan firman Allah, innama harrama alaikumul maitata. Innama harrama alaikumul maitata. Ada innama yang menunjukkan al-hasr. Ini al-asal secara istilah bisa berarti dalil, bisa berarti kaidah kulliyah. Penggunaannya seperti itu.
Baru setelahnya usulul fikhi ketika sudah menjadi laqab ya atau julukan nama sebuah disiplin ilmu. Usulul fikih ini apa? Dalilul fikih. Usul fikih itu dalilnya fikih, tapi ala sabilil ijmal, dalil fikih secara global. Maka pembahasan usul fikih itu nanti pembahasan dalil, dalil yang global, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini yang muttafaq alaih. Dalil yang disepakati oleh para ulama 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, ini masing-masing ada pembahasannya. Usul fikih ini membahas dalil secara global, bukan membahas dalil ayat ini bagaimana secara tafsil, tidak. Pembahasan usul fikih tentang dalil secara global. Maka pembahasan Al-Quran kalau di kitab usul fikih yang luas nanti ada pembahasan di situ tentang nasikh dan mansukh. Nanti kaitannya juga dengan macam-macam nasikh juga dibahas juga. Jadi pembahasan sunnah juga dibahas tentang mutawatir dan ahad. Kemudian dibahas tentang pembahasan tentang ahad itu apa saja dan bagaimana menggunakan hadis ahad dalam penerapan kasus-kasus amaliyah. Nah, ini pembahasan ijma juga begitu, qiyas juga begitu. Meskipun buku ini karena buku untuk mengenalkan pertama, tidak selengkap itu. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang begitu rumit terkait 4 itu. Meskipun nanti ada ijma disebutkan juga, qiyas juga disebutkan, tapi tidak seluas itu. Pengen meluaskan ya nanti harus membaca kitab usul fikih yang lain. Saya ulangi sekali lagi, usulul fikih berarti dalilul fikih. Ya, dalilul fikih ala sabilil ijmal. Kaqaulihim, seperti perkataan usuliyun, mutlaqul amri lil wujub. Ya. Al-amr perintah. Perintah secara mutlak itu menunjukkan wajib. Tapi tentu nanti ada illa ma dallat dalilu ala khilafih. Kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa bukan untuk wajib, tapi untuk sunnah atau bahkan untuk mubah. Ini kan sempat kita baca juga ya di Balaghah tentang bab al-insya. Ya, di situ ada al-amr, itu bagian dari insya. Ya, di murojaah enggak ya? Yang tidak disifati dengan as-sidq wal kadhib, ma la yahtamilu as-sidq wal kadhib, itu insya. Lawannya insya lupa, khabar. Ya. Jadi ada khabari, ada insya'i. Termasuk di antara insya adalah al-amr. Nah, al-amr ini secara umum perintah. Nah, perintah kalau mutlak itu menunjukkan wajib. Contoh aqimus shalah. Aqim fi'il apa? Fi'il amr. Mutlaqul amri lil wujub. Berarti salat wajib. Dari mana? Dari kata aqim, karena aqim fi'il amr. Kemudian ada kaidah usuliyah mutlaqul amri lil wujub, menunjukkan berarti salat adalah wajib. Ini usul fikih itu seperti mutlaqun nahyi lit tahrim, larangan yang
mutlak artinya tidak muqayyad, tidak diikat dengan dalil-dalil yang lain, itu menunjukkan tahrim. Jadi kalau ada larangan haram. Ya. Misalnya wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim. Ada nahi? Ada nahi. Iyalah nahi. Fi'il nahi. Apa? Hukum mendekati, maksudnya adalah makan atau menggunakan harta anak yatim haram. Dari mana? Dari an-nahi yang ada di dalam ayat itu. Dan kaidah usuliyah mutlaqu an-nahyi lit-tahrim, menunjukkan bahwa makan harta anak yatim haram. Nah, begitu. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas hujajun. Jadi hujaj itu jamaknya hujjah. Ini dalil. Mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas itu hujajun, ya hujjah. Dalil. Sekarang al-fiqh. Al-fiqh lughatan, fikih itu apa sih? Secara bahasa al-fahmu. Maka faqihtu kalamaka ay fahimtu. Aku memahami perkataanmu. Ya, ay fahimtu. Faqihtu kalamaka ay fahimtu. Wasilahan secara istilah, apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Fikih itu mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, terus allati tariquha al-ijtihad. Yang cara untuk mengetahui hukum itu adalah al-ijtihad. Ya ijtihad ulama. Contoh apa? Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Contoh mengetahui bahwa niat dalam wudu itu wajib. Ini bagian dari fikih. Kenapa? Karena dia kaitannya dengan hukum syar'i yang cara mengetahuinya adalah dengan al-ijtihad. Wa nahwi dzalika minal masailil ijtihadiyah, dan yang lain dari masalah-masalah yang ijtihadiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wal wudu'u minal a'mal, wal wudu'u minal a'mal. Ini contoh bagian dari pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati allati laisa tariquha al-ijtihad. Nah, beda halnya dengan mengilmui hukum-hukum syar'i tapi jalannya bukan ijtihad. Kal ilmi bi anna salawatil khamsa, mengetahui bahwa salat-salat yang lima waktu wajib. Ini bukan fikih. Wa anna zina muharram, zina itu haram. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyah. Ini adalah masalah-masalah qat'i. Ya, tidak butuh ijtihad. Tidak perlu ijtihad, berarti ini bukan masalah fikih karena tidak perlu. Itu ma'lumun minad-dini bid-darurah. Istilah lain ma'lumun minad-dini bid-darurah. Fala yusammal ilmu bima dzukira fikhan. Jadi mengilmui tentang itu tidak disebut fikih. Mengapa? Karena caranya bukan dengan ijtihad ulama. Ya. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang ini, fikih demikian, usul fikih tadi itu dalil, maka menurut al-madhab Syafi'i, usul fikih itu apa? Usul fikih itu ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halin mustahil. Jadi usul fikih itu kalau menurut mazhab Syafi'i
Ada mengetahui dalil-dalil fikih, dalil-dalil fikih ijmalan secara global. Terus wa kaifiyatul istifadati wa kaifiyati al-istifadati minha, dan cara menggunakan dalil itu melalui kaidah-kaidah usuliyah yang nanti akan kita pelajari sedikit-sedikit. Wa halil mustafid, dan mengetahui kondisi mustafid. Mustafid di sini maksudnya al-mujtahid. Nah, kalau bicara mustahid nanti ada babnya ya. Mustahid mutlak nggak ada sudah sekarang. Yang betul-betul memenuhi kriteria seorang mujtahid mutlak. Ini pembahasan yang akan kita pelajari. Dan perlu saya sampaikan sedikit. Berarti kan nanti kita akan mempelajari dalil-dalil fikih secara global ya. Ada dalil yang muttafaq alaih tadi. Berapa? Yang disepakati, dalil yang disepakati ada berapa? 4. Apa saja? Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, yang tidak disepakati, al-mukhtalaf fiha. Apa saja? Ada namanya al-istihsan. Terus maslahah mursalah. Terus amalu ahli Madinah. Terus qaulus sahabi, perkataan sahabat. Ini juga mukhtalaf. Meskipun itu diambil dalam mazhab Syafi'i, diambil qaulus sahabi malam ya'ti mukhalif. Itu bagian dari dalil. Ada lagi al-urf. Ada lagi al-syar'u man qablana. Ini ada beberapa dalil-dalil yang mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan di antara para ulama. Adapun yang muttafaq 4 tadi, al-kitab, sunnah, wal ijma' wal qiyas. Ya, selanjutnya. Ini tentang derajat idrak. Ya. Derajat idrak. Karena tadi beberapa kita membaca tentang al-ilmu, maka dalam literasi usul fikih ini al-idrak atau mengetahui sesuatu itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Ya. Al-ilmu itu apa? Sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkishafan taman. Ilmu itu berarti sifat yang dengannya terbuka al-matlub. Al-matlub itu yang dicari, yang diinginkan. Inkishafan taman, dengan terbuka yang sempurna. Ibarat kata ilmu, disebut ilmu itu kalau pemahamannya 100%. Ya, 100% itu disebut al-ilmu. Lawannya al-jahlu. Al-jahlu itu adamul ilmi bisyai', tidak mengetahui sesuatu. Ada di bawah ilmu ada al-dhon. Dhon itu perkiraan. Al-idrakur rajih, jadi mengetahui yang mengetahuinya itu kuat, lebih kuat ke benar. Ya, ar-rajih li ahadil amrayn. Maka sebagian ulama mendekatkan kalau al-ilmu itu 100%, al-jahlu itu 0% karena salah, tidak tahu. Dzan itu 75% benar. Ya. Memperkirakan itu dzan. Contoh misalnya
Contoh misalnya kita sebut saja Ustadz Anas. Ustadz Anas pergi, contoh. Yang tahu persis pergi, ngerti perginya, bahkan dia dipamiti, berarti ilm. Kayaknya Ustadz Anas tadi ke sana naik motor, pakai baju biru. Kayaknya, tapi 75% iya, karena yang pakai baju biru itu yang punya cuma 2, yang satu Pak Nana. Tapi kalau lihat badannya bukan Pak Nana. Nah, ini berarti berapa? 75%. Ini disebut apa? Don. Nah, baru ada lawannya al-waham. Al-waham ini 25%. Maka al-idrakul marju. Ya. Al-idraku al-marju. Kayaknya deh itu Ustadz Anas pergi, tapi saya nggak yakin banget karena Pak Nanang bilang hari-hari ini nggak akan pergi. Intinya ada sesuatu yang membuat ragu, tapi 25%-nya mengarah benar. Jadi benarnya cuma 25%. Ini disebut apa? Waham. Asyak. Ya, yang syak ragu ini al-idrakul mustawi bainal amrayn. Itu 50-50, 50%. Ya. Benarnya 50% itu disebut syak. Contohnya di sini, fataradudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi, taraddud ragu antara bahwa Zaid itu berdiri atau tidak, alas sawa, kalau ragunya ini sama-sama berdiri dan tidaknya itu 50%, maka itu disebut apa? Syakkun. Ini khabarnya, syakkun. Wa ma'arajhani thubuti wal intifai, ya, merajihkan, menguatkan salah satu, baik itu subut ataupun intifa. Ya, subut itu berarti tetap, intifa berarti lawannya tidak. Subut berarti subutul qiyam, intifa al-qiyam. Tapi lebih kuat salah satunya, maka disebut dhannun. Disebut dhann 75%. Wa ma'am marjuhin fi ahadihima wahmun. Adapun marjuh yang pendapat lemah itu wahmun. Nah, kaitannya dengan pembagian ini yang baris terakhir ini, wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi. Maksud dari al ilmu bil ahkam syariah itu loh, di definisi fikih itu maksudnya apa? Yasmaluz dhon. Tidak mesti al ilm yang berarti 100%, ya, tapi cukup 75% itu sudah disebut fikih. Karena untuk benar-benar ini yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak sepenuhnya, nggak selalunya kita mendapatkan 100% yakin gitu. Tapi perkiraan kuat, nah ini disebut zon, dan itu sudah disebut al-ilmu. Jadi yang dimaksud al-ilmu tidak mesti sempurna 100%. Yang dimaksud di sini adalah mencakup zon, sekalipun zon tapi masuk, karena zon itu sudah 75%. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala al-ahkam. Ahkam itu jamak dari hukum. Wal ahkamu tis'ah. Hukum ini ada 9. Ini dicampur memang. Kalau mau didetailkan, hukum itu ada 2. Ada ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyah. Ya, yang taklifiyah itu yang 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini namanya apa? Ahkam taklifiyah. Sisanya ahkam wad'iyah. Wad'iyah itu alamat tanda saja. Qala rahimahullahu ta'ala al-wajibu wajib, wal mandubu mandub sunnah, wal mubahu mubah halal, wal haramu haram, wal makruh 5.
Ini ahkam taklifiyah. Selanjutnya ini ahkam wad'iyah. Was-sahihu, sahih, sah. Ya, sah. Contoh sah pernikahan, sah jual beli. Ini sah. Wal batil, lawannya sah. Batil, tidak sah. War rukhsah, rukhsah, keringanan dalam syariat, ini disebut ahkam wad'iyah. Wal azimah, azimah ini hukum asal. Contoh, kalau sholat yang 4 rakaat dilakukan 4 rakaat itu disebut azimah. Kalau dikosor disebut rukhsah. Dilakukan pada waktunya itu azimah. Dilakukan di salah satu di antara 2 waktu baik takdim maupun takhir itu namanya rukhsah. Ini hukum wad'i yang juga di situ nanti akan ada pembahasan tentang sabab. Ada syarat, ada mani, ya, itu juga hukum wad'i. Sabab, misalnya zawalus syams, tergelincir matahari, ini adalah sebab wajibnya sholat zuhur. Nah ini sebab itu hukum, tapi hukum wad'i, dia tanda wajibnya sholat zuhur. Syarat wudu itu syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Bahkan manik, misalnya haid itu manik minas salat, manik minas saum. Bahkan ini diterangkan satu persatu. Fal wajib, wajib itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi. Yusabu itu diberi pahala. Yusabu diberi pahala ketika mengerjakan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dihukum ala tarki ketika meninggalkannya, meninggalkan wajib. Contohnya kas-shalawati wa shaumi Ramadan. Salawat ini maksudnya as-salawatil khams, salat yang 5 waktu. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan itu wajib. Berikutnya al-mandub, sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi, yang mengerjakan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dihukum yang meninggalkannya. Katahiyatil masjid, seperti tahiyatul salat, tahiyatul masjid itu sunnah. Selanjutnya al-haramu, haram itu apa? Ma yusabu ala tarkihi, apa yang beri pahala karena meninggalkannya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, diberi hukuman ketika melakukannya, seperti riba, seperti riba. Wa fi'lil mafsadah, melakukan sebuah kerusakan, merusak itu haram, ya. Al makruh, apa itu? Ma yusabu ala tarkihi, yang diberi pahala ketika meninggalkannya. Wala yu'aqabu ala fi'lih, tidak dihukum ketika melakukannya. Contoh, kataqdimil yusra 'alal yumna fil wudu, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan saat berwudu, ini makruh. Al mubah, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yang tidak mendapatkan pahala ketika melakukannya, tidak dihukum ketika meninggalkannya. Kan naumi fin nahar, seperti tidur saat siang hari. Contoh sekarang kalian tidur mubah, silakan tidur mubah, ya. Cuma tentu mubah itu nanti bisa menjadi ibadah ketika diniati dengan baik. Tidur agar nanti malamnya kuat untuk qiyamul lail. Nah ini tentu akan mendapat. Ini maksudnya lidzati, ya. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan siksa ketika meninggalkan lidzati, kecuali kalau diniatkan yang lain. Nah itu beda. Apa itu as-sahih, sah? Ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyaratu, yang berkumpul di dalamnya rukun dan syarat, ya. Nanti akan diterangkan rukun itu apa, syarat itu apa. Al batil, batil itu apa? Tidak sah.
ma la yajtami'u fihi ruknu wasyaratu, yang tidak terkumpul rukun dan syarat. Apa itu rukun? Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', yang bergantung dengannya sahnya sesuatu. Wa kana juz'an minhu, dan termasuk bagian dari sesuatu itu. Contoh, ka ghuslil wajhi lil wudu, seperti membasuh muka saat wudu. Dia sahnya wudu tergantung dengan perbuatan ini, dan dia bagian dari wudu itu sendiri. Ini disebut rukun, bagian dari wudu itu sendiri. Contoh, wa takbiratul ihram lis shalah. Takbiratul ihram rukun, karena sholat tidak sah tanpa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram bagian dari sholat itu, maka disebut rukun. Adapun syarat ini, syaratu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', ya sama ya, tergantung dengannya sahnya sesuatu, tapi walaysa minhu. Syarat ini bukan dari perbuatan itu. Contoh, kama in mutlaqin lil wudu, air mutlak, air mutlak untuk wudu. Air itu syarat, karena bukan dari wudu itu sendiri. Sama wasatrul aurah lis shalah, menutup aurat itu syarat. Kenapa? Bukan rukun, karena menutup aurat bukan bagian dari pekerjaan sholat. Ini bedanya antara syarat dan rukun. Nah tadi sah itu jika syarat terpenuhi, rukun terpenuhi. Batil itu apa? Salah satu dari syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka sesuatu disifati dengan batil, dan batil itu hukum wad'i. Rukhsah, apa itu rukhsah? Hiya al-hukmul ladzi yataghayyar, hukum yang berubah, min su'ubatin ila suhulah, dari yang sulit menuju mudah, ma'a qiyami sababil hukmil asli, dengan tetap adanya sebab hukum, sebab hukum, sebab asli dari hukum itu tetap ada. Contoh, kajawazil fitri lil musafir, boleh berbuka untuk seorang musafir, la yujhiduhu shaum, meskipun puasa itu tidak membuatnya repot atau kesulitan. Misalnya safar ke Jakarta pakai pesawat itu kan, tapi dapat rukhsah, boleh berbuka, boleh. Karena ilahnya ada, yaitu as-safar. Ini maksudnya rukhsah itu ma'a qiyami sababil hukmil asli, hukum asalnya tetap ada. Wa aklul maitati lil muttarri, memakan bangkai bagi orang yang terpaksa tidak mendapatkan makanan lagi, ya. Nah ini maka itu disebut rukhsah, dengan sababul hukmil asli masih tetap ada, bahwa hukum bangkai itu aslinya apa? Hukum aslinya haram, itu dia tetap, dia nggak membuat kemudian memakan bangkai itu menjadi halal untuk semua orang, tidak. Hukum aslinya tetap ada, yaitu halal. Halal itu hanya untuk orang ini saja, itu pun mengambil secukupnya. Cukup secukupnya itu berarti sekedar bahwa dia tidak mati, bukan kemudian enak dilanjutkan. Itu selebihnya itu sudah haram lagi, itu karena maaf baqai al-hukmil asli. Selanjutnya al-azimah. Azimah ini lawannya rukhsah. Hiya al-hukmul ladzi kawujubis shalawatil khams, wajibnya salat yang 5,
wa hurmati aklil maitati li ghairil muttar, haramnya makan bangkai untuk selain orang yang terpaksa. Nah ini ada juga tadi yang saya sebut, ada sabab, ada mani, itu juga bagian dari al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah masuk di dalamnya as-sabab dan al-mani. Selanjutnya, qala rahimahullahu ta'ala wa yata'allaqu bi usulil fiqhi wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahith. Mabahith ini fa'ilnya yata'allaq. Ya. Berkaitan dengan usul fikih, pembahasan-pembahasan. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang terkait dengan usul fikih. Al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama fil amri. Nah, ini kaitannya dengan perintah al-amr. Maka ini erat kaitannya hubungan antara usul fikih dan lughah, bahasa itu erat sekali. Tidak belajar bahasa Arab kok langsung belajar usul fikih, nggak mungkin. Bahkan kalau saya misalkan setelah balaghah lah usul, karena ada pembahasan-pembahasan yang terkait. Ini dibahas al-amr karena kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kan dalil 4 tadi muttafaq alaihi itu. Ini tidak ada pembahasan kemudian khusus membahas tentang Quran itu sendiri, pembahasan tentang Sunnah tidak. Tapi ini langsung masuk ke pembahasan al-alfaz, dirasatul alfaz istilahnya. Lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu. Jadi bukan dibahas Quran, Sunnah. Beda nanti pembahasan ijma ada pembahasan ijma, ada pembahasan kias, itu ada sendiri. Nah ini adalah dirasatul alfaz, mengkaji lafal-lafal untuk bagaimana kita menerapkannya untuk membaca ayat dan hadis. Paham ya maksudnya? Jadi kita akan masuk pembahasan-pembahasan lafal yang dengan pembahasan lafal itu kita membaca dalil dari Quran maupun hadis, gitu ya. Contoh al-amr fil amr, ada kaidah usuliyah. Ini qawaid usuliyah. Amr itu apa sih? Apa itu perintah? Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Meminta sebuah pekerjaan, perintah ini dari atas ke bawah. Ibaratnya dari Allah sang Khalik kepada manusia, makhluk. Ini minal a'la ilal adna. Ini disebut perintah. Kalau orang tua ke anak juga bisa disebut amr. Guru ke murid disebut amr karena minal a'la ilal adna. Iya. Nabi kepada umatnya amr. Iya. Adapun dari hamba ke Allah disebut ad-du'a. Maka kalau di al-ajurumiyah kan ada ya lamul amri wad du'a, la fin nahyi wad du'a. Dari hamba ke Allah kan doa. Misalnya Rabbana hab lana hab fil amr, tapi itu doa, ya Allah berikan. Merintah Allah atau meminta? Ya. Kalau mau didetailkan namanya bukan fi'lul amri, itu namanya fi'lul du'a. Fi'lul du'a. Rabbighfirli, ighfir. Ayu fi'il amr. Tapi maksudnya doa, bukan kita memerintah Allah, manahnu. Kita minta sama Allah, bukan memerintah Allah tapi meminta. Sama melarang, Rabbana la tu'akhidna. Melarang? Bukan, berdoa, minta jangan dihukum. Iya. Rabbana la tuzigh. La tuzigh. Fi'il apa? Nahi. Apa artinya nahi? Melarang. Bukan kita sedang melarang Allah, kita sedang berdoa. Nah ini maksudnya minal a'la ilal adna. Kalau sesama
bukan amr, bukan doa, tapi iltimas, disebut iltimas. Maksudnya, akhi ana altamisu minka kada wa kada. Jadi bukan amr, tidak disebut perintah. Amarani zamili khata. Bisa tolaba atau iltamasa minni zamili karena teman. Tapi amarani ustaz sahih. Kalau kalian bicaranya betul-betul detail gitu, ini mau amr, iltimas atau doa. Amartullah atau da'autullah? Da'autullah, doa. Ya. Baik. Nah, ada kaidah-kaidah terkait al-amr. Wa fihi qawaid fil amri qawaid. Qawaid jamaknya di kaidah. Pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari kata perintah al-amr. Nah, ini sehingga kalau dapat fi'il amr di Quran atau dapat fi'il amr di sunnah, itu al-asl lil wujub. Illa, kecuali, karena setiap kaidah mesti ada istisna, ada pengecualian. Illa ma dallat dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang menunjukkan bukan untuk wajib. Contoh, wa kulu washrabu, wajib makan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Oh, berangkat ke masjid harus makan dulu? Enggak. Itu lil ibahah. Dari mana kita tahu? Karena Nabi tidak mesti makan sebelum berangkat sholat. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu kan dalil satrul aurah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, lihat ada khudhu fi'il awal amr. Al-aslu fil amri bil wujub. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bukan untuk wajib, itu maksudnya illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala wa aqimus shalah, berarti apa hukum salat? Wajib. Dari mana? Dari fi'il amr ini. Terus kaidah usul yang mengatakan al asl fil amri wujub. Wa atuz zakat, apa hukum mengeluarkan zakat? Wajib. Bukan seperti menteri agama baru-baru. Ya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dari mana kita tahu bahwa zakat wajib? Fi'il amr. Wal aslu fil amri lil wujub. Nah, gitu ya. Ini untuk membaca, sekali lagi untuk membaca dalil dari Quran dan Sunnah. 2. Al aslu fil amri la yaqtadi takrar. Hukum asal dari perintah itu tidak menuntut diulang-ulang. Sama ketika saya bilang ke antum misalnya, ya akhi, khudli qalam, ambilkan untukku pulpen. Sekali mengambil cukup? Cukup, tidak perlu. Besok ambilkan lagi, besok ambilkan lagi. Ya, sekali sudah cukup. Jadi la yaqtadi tikrar. Nah, illa ma dalla dalilu ala khilafi. Tapi hukum asalnya bahwa perintah itu tidak berulang, kecuali ada dalil menunjukkan itu berulang. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Oh, al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Al asal iya, tapi ada dalil lain. Nabi itu sholat setiap hari. Berarti kan ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sholatnya itu tiap hari. Tapi artinya tiap hari harus sholat itu tidak diambil dari wa aqimus shalah gitu loh. Paham ya? Bukan dari fi'il amr wa aqimus shalah. Berarti sholat itu harus tiap hari. Setiap harinya diambil dari dalil yang lain. Fi'lun Nabi SAW. Bisa dipaham ya? Karena al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar.
Maka kalau Ta'ala contoh, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Berarti apa hukum haji? Hukumnya wajib hukum, bukan sekali ya. Wajib. Wajibnya berapa kali? Sekali. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hajinya berkali-kali. Nabi haji sekali. Wow. Haji sekali, sekali-sekalinya haji wada. Umrahnya 4 kali. Tapi umrah yang wajib berapa kali? 1 kali. Karena apa? Al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Tikrarnya satu amalan itu karena dalil lain, bukan karena fil amr, bukan karena fi'il amrnya, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu diulang. Kaidah ketiga, al aslu fil amri la yaqtadil faur. Hukum asal dari perintah itu la yaqtadil faur, tidak menuntut segera dilakukan. Ya. Tidak menuntut segera dilakukan. Kenapa? Li'annal gharda minhu ay minal amri, karena tujuan dari amr ijadul fi'li, mewujudkan pekerjaan min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal duna zamanil tsani, tanpa mengkhususkan dengan zaman pertama atau zaman yang kedua. Contoh misalnya, wa aqimus shalah, tunaikanlah salat, la yaqtadil faur. Al-asl la yaqtadil faur. Tapi kita misalnya sholat zuhur, sholat di akhir waktu boleh? Boleh, karena al-asl fil amri la yaqtadil faur. Hanya saja dalil yang lain menunjukkan bahwa di sana ada keutamaan yang luar biasa sholat di awal waktu. Kan gitu. Tapi al-asl dari aqimus sholat sendiri la yaqtadil faur. Tapi kan dalilnya bukan hanya wa aqimus shalah. Ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sholat di awal waktu ada fadilah yang luar biasa. Begitu. Tapi diambil dari dalil yang lain. Selanjutnya, yang keempat, al-amru bisyai', memerintah sesuatu itu amrun biwasailihi, perintah untuk mendatangkan wasilah, wasail. Jadi merintah sesuatu berarti itu juga perintah wasilahnya. Contoh, al-amru bis salati amrun bit taharah. Perintah salat itu termasuk perintah untuk berwudu. Kenapa? Karena wudu wasilah untuk salat. Ini kaidah-kaidah yang kadang juga bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Contoh misalnya, guru memerintahkan santrinya untuk mandi. Iya. Mandi sebelum sekolah. Perintahkan igtasil qabla dukhuli ila al-fasl. Amr. Wa amrun bisyai' amrun biwasaili, wasilah mandi itu apa? Air. Berarti harus ada air. Guru merintah santri untuk mandi sementara airnya nggak ada. Nah, ini berarti jangan salahkan ketika santri tidak mandi airnya. Nah, nyuruh bersih-bersih, sapunya nggak ada. Maka amrun bisyai' amrun biwasaili. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kaidah ini aslinya untuk membaca Quran dan hadis. Sama juga takwa, ittaqullah, amr. Apa hukum takwa? Wajib, mutlaqul amri lil wujub.
Nah, takwa itu harus didasari dengan ilmu, adalah ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berarti apa hukum thalabul ilmi? Wajib. Karena itu amrun biwasail. Wasilah untuk takwa adalah ilmu. Nah, contohnya. Yang kelima, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah memerintahkan sesuatu itu artinya larangan untuk lawan katanya. Nahyun an diddih. Did itu lawannya. Qala ta'ala, contohnya ini, wa qulu linnasi husna. Katakan yang baik untuk manusia. Amr. Apa hukumnya? Wajib. Apa hukumnya berkata buruk? Haram. Karena itu nahyun an diddih. Ya. Perintah sesuatu itu larangan untuk lawannya. Ini selanjutnya yang terakhir, yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi. Jika yang diperintahkan itu sudah dilaksanakan ala wajhi, sesuai dengan yang diperintahkan itu, maksudnya begitu ya, ala wajhi, sesuai dengan apa yang diminta, maksudnya yang diperintahkan. Yakhrujul ma'muru an uhdatil amri, maka al-ma'mur yang diperintahkan itu sudah keluar dari ikatan perintah, artinya sudah gugur maksudnya. Yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Fa idza adima syakhsul ma'a. Nah, ini contoh penerapan kaidah ini. Jika seseorang itu tidak ada air, idza adima syakhsul ma'a fatayammama, lalu bertayammum, tentu setelah mencari sesuai dengan yang ada dalam fikih ya, mencarinya ke beberapa arah, tanya kepada kawan-kawannya dan seterusnya. Fatayammama, lalu bertayammum, fasalla, lalu salat, kharaja an uhdatil amri, maka ia sudah keluar dari ikatan perintah, dia sudah gugur. Fala qada'a alaihi, tuntutannya ketika sudah gugur maka tidak perlu mengqadha salat idza wajadal ma, ketika sudah mendapatkan air, karena tadi sudah keluar dari perintah, yang diperintahkan sudah dilakukan, sudah selesai, tidak perlu mengqadha salat. Tambah sedikit, al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua, fin nahyi, dalam nahi, larangan, dalam larangan. Wa huwa, nahi itu apa? Talabut tarki, meminta untuk meninggalkan, minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Tadi kalau minal adna ilal a'la, dari hamba ke Allah, itu namanya doa. Wa fihi qawaid, fihi itu fin nahyi qawaid, ada kaidah-kaidah. Satu, al aslu fin nahyi lit tahrim, hukum asal dari larangan itu haram, illa ma dallat dalilu ala khilafih, kecuali ketika ada dalil yang menunjukkan lawannya. Qala ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah dibenahi. Berarti apa hukum menebang pohon? Nebang pohon maksudnya di hutan Sumatera haram, karena itu melakukan sebuah kerusakan di muka bumi. Dari mana kita tahu haram? Dari nahi, wal aslu fin nahyi lit tahrim. Nah, gitu. Nanti dengan mengetahui ini, bukan kita untuk menentukan hukumnya, kita terlalu jauh untuk menentukan hukum. Setidaknya kita bisa membaca fikih dan dalilnya. Oh, ini tahu maksudnya, gitu. Paling tidak begitu gitu. Kalau kita sampai untuk menyimpulkan hukum, man nahnu, kita bukan mujtahid.
baca fikih dan dalilnya itu akhirnya nyambung. Oh ini toh dalilnya. Nah, contoh buku-buku fikih yang berdalil, misalnya Matan Al-Suja tapi dengan tadhib. Nah, itu dalilnya ini bagaimana sih istinbatnya dari hadis ini, dari ayat ini. Nah, itu ini dari sini. Baik. Selanjutnya, an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu itu berarti perintah untuk lawannya. Qala ta'ala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian makan harta kalian sesama kalian itu secara batil, secara tidak sah. Berarti ini perintah untuk memakan secara hak. Nah, ini an-nahyu 'ani syai' amrun bididdih. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fil ibadat. Hukum asal dari larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang fil ibadat, dalam urusan-urusan ibadah. Contoh, kasolatil haidi wa saumiha, seperti sholatnya wanita haid. Jadi wanita haid dilarang sholat, dilarang puasa. Iya. Kalau wanita haid ini masya Allah sedang rajin, saya meskipun haid tetap sholat, masya Allah, iki lu rusak, sholatnya itu rusak, berdosa. Ini kan melakukan sebuah kerusakan. Al-asl fi nahyi ala fasadil manhi anhu, menunjukkan bahwa sholatnya itu rusak. Keempat, an-nahyu yadullu ala, yadullu ya, bukan yadullun, enggak ada fi'il tanwin ini ada. An-nahyu yadullu ala fasadil manhiyin anhu fil muamalat. An-nahyu ini, larangan ini menunjukkan rusaknya manhi anhu, yang dilarang, fil muamalat. Kalau tadi kan fil ibadat mutlak. Kalau fil ibadat mutlak. Tapi kalau fil muamalat, dalam muamalat, rusaknya yang terlarang in raja'an nahyu ila nafsil akad. Ketika larangan itu mengarah kepada nafsil akad, akad itu sendiri, betul gitu ya. Nanti akan ada contohnya. Kama fi bai'il hasa, seperti bai'il hasa. Bai'il hasa itu kan, hasa itu batu. Jadi pokoknya yang saya melempar. Nah, di mana jatuhnya batu itu, nah di situ yang saya beli. Ini kan gharar, ada suatu hal yang tidak jelas. Nah, ada hadis yang melarang bai'il hasah, melarang jual beli pakai batu itu. Pokoknya dilempar, yo kericak, yo silakan lah, mau pakai batu mau pakai kericak, itu pokoknya di mana jatuhnya itu yang saya beli. Ini kan gharar, tidak jelas barang yang dibeli. Nah, ini bukan jual beli kericak, tidak boleh, bukan itu maksudnya. Ini jual beli dengan cara batu, melempar batu. Ya hampir ya, ada sisi-sisi perjudian yang di situ. Nah ini, naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad, rawahu Muslim. Kalau begitu berarti bai ini rusak. Ya, jual belinya sendiri itu rusak. Kenapa? Karena larangannya ada di akad ini. Raja'al an-nahyu ila nafsil akad. Selanjutnya, wa in raja'a ila amrin kharijin anil akad. Tapi kalau raja'an nahyu, larangan itu merujuk kepada
amrin kharijin anil akdi ghairi lazim, merujuk kepada perkara di luar akad, ghairi lazim, yang akadnya itu tidak lazim, fala, maka tidak, artinya tidak menunjukkan rusaknya akad. Ai la yadullu ala fasadil manhi. Kama fil bai'i waqta nida'il jum'ah, seperti larangan, ya, larangan jual beli saat azan. Ini maksudnya adalah azan yang kedua di sholat Jumat. Kalau ada dua azan berarti azan yang kedua. Kalau satu azan ya azan itu. Ini qala ta'ala idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bai'. Dharu ini tinggalkan. Dharu itu aslinya fi'il amr, tapi maksudnya suruh meninggalkan, berarti kayak seperti nahi. Tinggalkanlah jual beli. Kenapa dilarang jual beli saat adzan Jumat? Lil ikhlali bisa'yil wajib ilal jum'ah, karena itu akan mengganggu upaya berjalan menuju sholat Jumat. Wal ikhlalu yujadu bil bai'i wa bi ghairihi, dan ikhlal sendiri tadi ya mengganggu tadi itu ada bukan hanya dijual beli kan, makan juga. Maka kalau sudah apa hukum makan saat azan Jumat, kan sama-sama ganggu gitu. Ganggu, tidak bersegera menuju ke masjid. Nah ini tidak menunjukkan fasad al-manhiyah. Jadi kalaupun terjadi jual beli, maka jual belinya sah, tidak rusak. Kenapa? Karena larangannya bukan ke jual belinya. Larangannya itu darul baik itu kembali ke sebuah illah bahwa ini mengganggu orang berjalan menuju ke masjid untuk sholat Jumat, dan itu kan berada di jual beli sama yang lain juga. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada hari ini. Kita lanjutkan besok insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.